Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziarah, semester 3A. Ya, dalam kesempatan ini saya akan membuat database menggunakan MySQL. Sebenarnya ada berbagai macam manajemen database di dalam dunia programming ya. Tapi di sini saya menggunakan MySQL. Kenapa MySQL? Karena yang pertama, MySQL itu portability. Portability itu maksudnya MySQL itu dapat berjalan stabil di berbagai sistem operasi seperti uh, Windows, Linux, Macintosh, dan lain sebagainya. Dan keunggulan yang kedua yaitu open source. Open source itu sendiri artinya MySQL itu di bawah lisensi GPL dan kita dapat menggunakannya secara cuma-cuma atau alias gratis. Dan keunggulan yang ketiga yaitu multi user. MySQL itu dapat diakses oleh klien dalam waktu bersamaan tanpa menyebabkan konflik. Ya, masih banyak lagi keunggulan MySQL lainnya. Tapi sebelumnya untuk menggunakan MySQL itu kita membutuhkan server. Di sini saya memilih menggunakan server Exam. Exam itu sendiri juga terdapat beberapa versi ya. Tapi saya menggunakan Exam yang versi 1.7.3. Oke, langsung saja kita menginstal servernya terlebih dahulu. Ya, eh, ya saya menggunakan Exam Lite ya, yang versi 1.7.3. Ya, langsung saja kita install ya. Kita ekstrak dulu. Kita langsung saja tekan pilih install. Ini proses installnya sudah berjalan. Kita pilih yes to all ya. Yes to all.
prosesnya sudah selesai. Di sini tinggal kita enter. Ya, proses instalannya sudah selesai ya. Ya, sekarang proses instalasi examnya sudah selesai seperti ini ya. Sekarang kita buka control panel exam ya. Dan kemudian kita klik start di sini. Ini juga di bawahnya start. Jika Apache dan MySQL-nya sudah running, maka kita bisa langsung menuju browsernya untuk segera membuat database. Di sini saya menggunakan browser Mozilla Firefox ya. Kita bisa langsung klik. Ya, setelah browsernya tampil seperti ini, maka di kolom address kita bisa langsung klik dan kita ketikkan localhost phpMyAdmin, bisa langsung kita klik di bawah ini. Nah, seperti inilah tampilan dari MySQL ya. Ya, untuk membuat database baru, kita bisa langsung ketikkan di sini nama database yang kita inginkan pada kolom create new database. Dan di sini saya akan membuat database dengan nama databasenya DB rumah sakit. Ya, langsung saja kita create di sini untuk membuat databasenya. Database rumah sakit telah dibuat, ada keterangannya di sini. Dan kemudian untuk membuat database baru, tabel baru, kita bisa langsung ketikkan di kolom create new table on database. Di sini saya akan membuat 3 tabel ya dalam database saya. Yang pertama yang saya buat tabel pegawai, tabel pasien, dan tabel obat. Dan di sini saya buat tabel pegawai dulu dengan filenya yaitu sebanyak 4. Oke, kemudian kita go. Ya, di sini kita bisa lihat seperti inilah gambarnya ya. Dan kita bisa langsung isikan ya. Di sini saya akan mengisi filenya dengan file yang pertama yaitu NIP. NIP itu sendiri nomor induk pegawai. Dan di sini saya memberikan tipe datanya yaitu integer. Kenapa integer? Karena di sini untuk NIP ini saya akan menggunakan nomor saja ya. Dengan lengthnya di sini saya berikan sebanyak 15 karakter ya. Length karakter yang bisa dimuat di sini hanya 15 karakter saja.
Dan untuk indeksnya di sini saya pilih primary key karena ini NIF ini akan menjadi file kunci nantinya, dan kita centang auto incrementnya. Dan yang kedua, file yang kedua yaitu nama pegawai. Dengan tipe datanya di sini saya pilih varchar karena kita akan menggunakan huruf. Kemudian lengthnya sebanyak 50 saja. Ini sesuai kebutuhan ya, lengthnya ini sesuai kebutuhan, sesuai keinginan kita ya, tergantung kebutuhan kita. Dan kemudian di sini jabatan pegawainya, jabatan. Di sini saya berikan tipe data varchar juga, dan kemudian di sini lengthnya saya taruh 30. Berikutnya yaitu jadwal piket. Jadwal piket dengan tipe datanya varchar ya. Kemudian di sini lengthnya saya taruh 20 saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita save. Nah, ya di sini ada keterangan ya, tabel pegawai pada database rumah sakit berhasil dibuat. Ini artinya tabel yang kita buat tadi itu sudah berhasil ya. Dan kemudian untuk membuat tabel berikutnya, kita klik lagi database rumah sakit ini dan kita bikin lagi tabel barunya, yaitu seperti sebelumnya ya. Dan di sini saya buat tabel pasien dengan number of field-nya. Di sini saya gunakan 3 ya. Setelah itu kita go. Ya, langsung kita isi field yang pertama yaitu ID pasien. Sini saya menggunakan ID pasien, nama pasien, dan penyakit pasien. Di sini tipe datanya integer ya, karena ini sebagai primary key-nya nanti. Dan indeksnya jangan lupa primary dan centang auto increment. Kemudian field yang kedua yaitu nama pasien, nama pasiennya di sini. Kemudian tipe datanya kita taruh varchar, dan di sini kita lupa lengthnya kita taruh di sini 15 ya. Dan kemudian di sini lengthnya di nama pasien tuh saya kasih lengthnya 50. Kemudian berikutnya yaitu penyakit. Tipe datanya di sini saya kasih varchar, kemudian lengthnya sebanyak kita taruh 30. Oke. Dan sekarang sudah bisa dibuat ya, kita save. Nah, di sini ada keterangan tabel pasien pada database rumah sakit telah berhasil dibuat. Ya, kemudian kita bikin tabel yang ketiga ya, atau yang terakhir, dengan mengklik database rumah sakit lagi, database-nya. Nah, di sini seperti sebelumnya ya, kita langsung ketikkan di sini
tabel yang ketiga yaitu obat, tabel obat. Dengan number of field-nya di sini saya taruh 2. Oke. Kemudian kita langsung go. Nah, kita isikan field-nya. Nama field yang pertama itu kode obat dengan tipe datanya integer ya. Kemudian length-nya sebanyak 15 karakter. Dan kemudian indeksnya di sini jangan lupa primary karena ini akan menjadi file kuncinya, dan centang auto increment-nya. Kemudian di sini nama obatnya. Oke. Tipe datanya varchar. Kemudian length-nya di sini saya taruh 30. Oke. Setelah lengkap, kita langsung bisa save. Ya, dan di sini ada keterangannya, tabel obat dalam database rumah sakit berhasil dibuat. Ya, kemudian untuk menginputkan data dalam masing-masing tabel ini, kita bisa gunakan insert ya. Misalkan yang pertama kita inputkan data pada tabel pegawai. Kita klik tabel pegawai. Ya, kita tunggu. Ya, seperti ini sudah muncul. Kemudian kita klik insert untuk menginsertkan data pada tabel. Di sini saya untuk nip-nya saya gunakan misalkan ini ya, 2233441. Oke. Nama pegawainya misalkan Hermawan, dan kemudian jabatannya sebagai perawat. Jadwal piketnya di sini misalkan 07.30 sampai jam 12.00 ya. Oke. Dan kemudian yang kedua yaitu misalkan di sini kita taruh Amanda, jabatannya sebagai, misalkan di sini jabatannya bidan. Kemudian jadwal piketnya misalkan sama ya, sama yang di atas. Terus kita langsung go. Setelah selesai semuanya terisi, kita bisa langsung go. Ini mana-mana ya yang kita klik, yang go yang di atas atau yang di bawah sama saja, keduanya akan tersimpan. Ya, seperti ini tampilannya. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil menginsert data dalam tabel pegawai. Kemudian kita ke tabel pasien. Di sini kita insertkan data dalam tabel pasien. Yang pertama misalnya ID pasiennya kita taruh 8844221. Oke, di sini misalkan nama pasiennya itu Zainab, kemudian penyakitnya itu demam berdarah misalkan ya, dan kemudian di sini kita isi lagi ID pasiennya, misalkan ini, kemudian nama pasiennya di sini Rika, penyakitnya misalkan sesak napas. Oke, setelah ini semuanya terisi, kita langsung go. Ya, sepertinya tampilannya itu artinya kita sudah berhasil memasukkan data pada tabel pasien. Kemudian
kita ke tabel obat, kita klik tabel obat ya, kemudian kita klik insert untuk memasukkan data. Yang pertama di sini kode obatnya, misalkan kita gunakan 6 6 7 7 7 2 1 misalkan. Sini nama obatnya misalkan tetrasilin, dan kemudian yang kedua yaitu 6 6 7 2 2. Kita taruh nama obatnya di sini bioplacenton misalkan ya. Kemudian kita go setelah semuanya terisi ya, seperti ini. Nah ya, semua tabel dalam database rumah sakit ini sudah terisi ya. Sekarang kita akan menampilkan ya seperti apa tampilannya. Kita klik di sini tabel pegawai. Ya, kita print view. Ya, kira-kira seperti ini ya tampilannya. Kita juga bisa menambahkan ini ya, enggak harus dua, kita bisa menambahkan lebih banyak lagi data ya sini. Oke, seperti ini tampilannya. Coba kita lihat untuk yang lainnya, misalkan tabel pasien. Ya, kita bisa langsung print view. Nah, seperti inilah tampilannya ya. Kemudian kita lihat ini tabel obat. Kemudian kita print view. Ya, seperti ini ya tampilannya. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan data dalam misalkan tabel pegawainya, kita bisa langsung insert lagi ya, klik insert lagi di sini untuk menambahkan data. Oke, misalkan kita isi lagi di sini nama pegawainya. Ya, sini, dan nama pegawainya misalkan Andita ya. Kemudian jabatannya misalkan sebagai perawat juga ya, perawat. Dan jadwal piketnya misalkan dari jam 13.30 sampai jam 18.30. Oke. Dan di sini juga kita bisa inputkan ini pegawainya 22 ya. Kemudian nama pegawainya di sini kita taruh
kemudian jabatannya misalkan di sini juga bidan ya. Kemudian jadwal piketnya sama yang di atas, jam 13 dari jam 18.30 sampai jam 23.30 misalkan. Oke, kita go untuk menyimpan datanya. Ya, seperti ini. Ini menandakan bahwa data kita telah berhasil diinputkan. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, kita coba print view. Ya, seperti ini ya. Ini yang data yang baru kita inputkan. Data yang semulanya 2 dan sekarang kita inputkan lagi 2 dan menjadi 4. Oke. Ya, itulah ya proses pembuatan database dari mulai kita menginstal servernya, kemudian membuat tabel dalam database-nya, menginputkan data dalam tabelnya. Oke, sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.